Ngatain cuma Android, tapi aku belinya bukan dari hasil memeras ya. Si Lintang biarin aja ya, dia mungkin lagi berusaha menggantikan posisi kakaknya jadi tukang onar. Tapi kasih tau sama Lintang ya, ada cewek yang DM aku suruh tagihin utang ke dia. Di rekaman NM dikasih 4M sama RG biar nggak review. Tapi kayaknya nggak ada. NM ngancem kalau nggak kasih akan terus review. Nah itu makanya harus dibuktikan. Kan dari saya awal juga sudah bilang ada celah NM ini untuk bebas dari dakwaan jaksa penuntut umum. Kenapa? Bukti yang didapat itu kan putus, nggak langsung nyambung. Maksudnya gini, dari pelapor ke terdakwa, ya itu nggak ada komunikasi langsung. Nah ini sebenarnya celah untuk membela terdakwa ini di sini. Tetapi yang kita lihat itu kan nggak ada fokus ke sana. Fokusnya malah membahas mengulik skincare, ya nggak ada fokus ke surat dakwaan untuk membela. Maksudnya yang kayak tadi bahwa tidak ada ancaman langsung dari Nikita Mirzani ini kepada Reza Gladys, ya kan? Dia hanya memberikan pesan WhatsApp ke Mail. Nah ini yang harus kita telusurin. Apakah ada perintah untuk langsung meneruskan ke terdakwa ini, ke pelapor ini, ke Reza Gladys ini, atau gimana? Ini sebenarnya yang harus diulik terus, yang harus dibahas di persidangan ini. Gunanya untuk apa? Ya membebaskan terdakwa ini dari dakwaan jaksa penuntut umum. Kalau yang dibahas masalah skincare, masalah yang lain, ya Bipo, masalah apa. Jadi kita nggak ngebahas masalah unsur-unsur tindak pidananya, sehingga terlena. Dan terdakwa ini nggak bisa menyangkal dari surat dakwaan jaksa penuntut umum. Nah itu yang ditakutkan itu. Apalagi sekarang, waktunya kan sudah mulai mepet, sudah mulai habis. Ya kan? Ini nanti minggu depan sudah pemeriksaan ahli lagi, terdakwa. Terus habis, nggak ada lagi agenda pemeriksaan saksi-saksi. Nah, jadi kapan lagi mau ngebela terdakwa itu? Kasus Nikita Mirzani ini udah kayak lomba 17-an loh, sampai channel ada yang pro, ada yang kontra, dan ada juga yang merasa paling-paling paling ngerti hukum, paling ngerti agama, paling ngerti farmasi, dan paling-paling lah ya. Padahal biasanya paling-paling itu cuma lomba makan kerupuk. Ya, fenomena ini sebenarnya wajar ya sama channel. Jadi setiap kasus besar, apalagi yang melibatkan artis atau public figure, ya biasanya publik akan terbelah. Ada yang bela mati-matian, ada yang hujat tanpa ampun. Nah, masalahnya kadang-kadang orang ini berantem seolah-olah mereka adalah hakim. Padahal ya sistem hukum itu bukan kayak debat di kolom komentar loh, Sobat Cendol. Hakim punya standar, ada alat bukti, ada saksi, ada keterangan ahli, dan lain-lainnya. Bukan siapa yang komen paling panjang dan paling bacot. Ya, jadi kalau kalian ribut di kolom komentar, yang dapat untung siapa sih? Bukan Nikita Mirzani, bukan Reza Gladys, tapi algoritma TikTok. Konten makin naik, engagement makin tinggi, yang berantem tetap capek, yang ditonton tetap happy. Makanya Sobat Cendol, kalau mau jadi yang paling, jadilah yang paling sabar dan paling bijak. Karena ujung-ujungnya yang menentukan bukan kalian, bukan juga netizen Cendol, tapi majelis hakim. Ya, kita cukup belajar mengkritisi, dan kalau bisa ambil yang lucu-lucunya ya Sobat Cendol. Hidup ini udah berat, masa makin nambah beban gara-gara komen. Ngatain cuma Android, tapi aku belinya bukan dari hasil memeras ya. Si Lintang biarin aja ya, dia mungkin lagi berusaha menggantikan posisi kakaknya jadi tukang onar. Tapi kasih tau sama Lintang ya, ada cewek yang DM aku suruh tagihin utang ke dia. Aku bilang tagih aja dia, aku nggak urus lah. Si Lintang mah kayak babu ya, bukan kayak adik, jatuhnya kayak babu. Si terdakwa disuruh apa aja mau, karena dia pengangguran. Dia nggak bisa menghasilkan uang dengan mandiri gitu, dia harus masih begini sama kakaknya. Jadi wajar ya kalau dia nggak bully aku, ya biarin aja, tapi aku bisa bales ya. Mungkin dia pengangguran, jadi disuruh kakaknya nyampah ya pasti dia ikutin, karena hidupnya bergantung dari kakaknya itu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mantep jawaban dia, iya mantep banget. Jadi aku nggak ngeladenin adik si terdakwa pemeras itu yang nggak punya pilihan hidupnya selain menjadikan dirinya pesuruh abadi, sekalipun suruh berbuat jahat. Asal jangan kayak Mail aja nanti nasibnya. Tapi kasih tau sama Lintang ya, aku risih di DM-DMin cewek yang lagi hutang sama dia.
Kalau nggak mampu pacaran, nggak bisa menghidupi anak orang, Kalian tuh nggak capek ya dikibulin terus dari hari ke hari sampai berbulan-bulan lamanya. Dikibulin mulu kok percaya aja terus nurut aja terus kayak kerbau dicucuk hidungnya. Ya, apalagi sama si orang yang paling A1. Lawyer yang punya pengetahuan hukum ya, punya edukasi yang bagus, latar belakang edukasinya, pendidikannya oke banget, tapi sering banget menyebarkan hoax, ya ampun. Terus masih aja manut. Sekarang giringan opininya adalah emang A1, emang sudah dikabulkan penangguhan penahanannya. Cuma ada yang jegal cenah. Siapalah tuh. Jadi kubu mereka itu sekarang terpecah menjadi dua, guys. Yang satu misu-misu karena yang A1 kemarin ternyata A4 HVS gitu kan. Yang satu lagi kekeh banget bahwa memang A1 cuman ini dicegal gitu. Jadi narasinya ini benar-benar mau menggoreng bahwa memang ada orang yang main di belakang semua ini untuk meng-cancel yang udah A1 kemarin gitu. Kok mau-maunya aja kalian tuh percaya mulu? Ya ampun, percaya tuh sama Tuhan. Jangan sama manusia, mau kata dia S2 dari manapun. Ini ya, kalau kita uangkan ya, hoax kalian itu yang mengatakan si terdakwa ini bebas dari masih dia tahanan Polda. Sampai detik ini ya, udah kaya raya, tahu nggak? Kalau setiap hoax yang diomongin sama kubu mereka itu, diuangkan. Ya, itu udah kaya raya, bergelimangan harta karena saking banyaknya hoax. Kita udah nggak tahu lagi, nggak ada batasan yang mana real, yang mana hoax, nggak ada batasan lagi yang mana fakta, mana hoax. Sakit, ya ampun. Guys, siapapun kalian di luar sana, gua tuh sekarang diancam, Myres, selamat pagi. Jangan pernah takut dengan ancaman. Karena yang gua dengar di situ, kamu menuntut bahwa penebar hoax harus meminta maaf. Karena kita memahami kalian dipermalukan, kalian sudah semangat sekali bahwa permohonan penundaan penahanan itu sudah ACC, sudah A1, sudah bebas, tapi tiba-tiba dalam persidangan justru yang terjadi sebaliknya, yaitu ditolak. Kalau kalian merasa kecewa, merasa dipermainkan, wajar. Kalau kalian meminta si penebar hoax itu harus meminta maaf. Jadi intinya dari situ. Jadi nggak perlu takut karena mereka sudah terbiasa. Jika orang-orang yang tidak sepahaman diserang-serang. Tapi kalau yang diserang menyerang balik, misalnya mereka menghina, merendahkan, ikut direndahkan, ikut dihina, mereka akan mengancam, melaporkan. Bahkan ada yang bilang katanya mau dicari sampai lubang semut. Jangan takut, Myres, kumpulkan semua tulisan-tulisan atau video-video yang ada kandungan atau bau-bau ancaman, kumpulkan sebagai barang bukti. Jadi kalau apa-apa terjadi pada lu, nanti dijadikan barang bukti bahwa mereka-mereka yang sudah mengancam, karena kawan-kawan saya juga banyak yang diancam dan sudah mengatakan video-videonya juga sudah ada. Jadi kalau mereka berselisih paham karena punya kekuatan ilmu hukum, akan menggunakan ancaman-ancaman somasi, ancaman-ancaman dilaporkan, tidak perlu takut. Yang namanya pelaporan harus ada barang bukti yang kuat untuk menindaklanjuti. Yang namanya pergaduhan salah paham di media sosial sudah biasa. Jangan sampai karena dia seorang PH, karena punya ilmu hukum, selalu digunakan untuk ngancam-ngancam orang yang tidak tahu hukum dan kalian takut. Jangan pernah takut. Penjara itu bukan akhir dari kehidupan. Lawan terus, jangan sampai kamu direndahkan, jangan sampai kebaikan atau kebenaran terkubur karena ketakutan. Salam akal sehat.